Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang penggunaan Microsoft Teams berbasis Android menggunakan versi installer. Karena ketika kita ingin mengakses Microsoft Teams, kita mempunyai dua cara. Yang pertama, kita menggunakan web browser seperti Chrome ataupun Mozilla Firefox atau semacamnya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan versi installer dengan cara kita mendownload pada www.office.com bagi komputer berbasis Windows, ataupun ketika kita seperti pada kesempatan kali ini, maka kita bisa mendownload aplikasi tersebut menggunakan Play Store di Android kita. Pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang bagaimana menggunakan Microsoft Teams berbasis Android dalam posisi sebagai siswa, sebagai jembatan untuk kita tetap bisa belajar dalam kondisi di bawah ancaman COVID-19 seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Maka hal yang paling penting yang perlu kita lakukan pertama kali adalah yang pertama, kita download dan kita install Teams di Play Store kita. Kemudian yang kedua, kita persiapkan akun Office 365 kita beserta passwordnya untuk login. Oke, mari kita mulai bersama-sama penggunaan Microsoft Teams berbasis Android. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan Microsoft Teams dengan mengklik icon ataupun shortcut Teams pada desktop Android kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan salah satu akun dari siswa di sekolah kita untuk mempermudah. Pastikan bahwa kita sudah menulis akun tersebut dengan benar. Jika kita sudah menulis akun tersebut dengan benar, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita klik sign in. Kita tunggu. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan diminta untuk menginput password, maka kita inputkan password yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan klik sign in. Oke, ini adalah halaman perkenalan yang menjelaskan fitur-fitur dari Microsoft Teams. Kita bisa pilih next. Kemudian kita pilih next kembali. Dan yang terakhir kita pilih got it. Oke, ini adalah layout dari Microsoft Teams versi Android. Ada beberapa fitur penting yang berada dalam Microsoft Teams ini. Nanti kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah chat yang meliputi chat di General Channel dan Specific Channel. Ketika kita membahas tentang Specific dan General Channel, mari kita logikakan bersama-sama dengan ilustrasi yang lebih mudah. Ketika kita dalam sebuah kelas dan kemudian kelas kita terdiri dari beberapa kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 adalah spesifik atau khusus, dan kelas yang kita miliki adalah umum atau general. Maka ketika kita menggunakan fitur chat pada general, maka kita sedang menggunakan chat, sedang berkomunikasi secara tertulis untuk hal-hal yang sifatnya umum, keseluruhan dalam satu kelas kita. Sementara ketika kita menggunakan chat pada hal-hal yang sifatnya khusus atau tertentu, maka kita akan memilih pada specific channel. Dalam hal ini misalnya adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa jadi ketika seorang guru membuat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan penugasan yang berbeda-beda, maka chat yang dimulai atau dibuat dalam channel
tertentu tersebut atau channel khusus tersebut tidak ingin diketahui oleh anggota dari kelompok channel yang lain. Maka dalam kondisi seperti itu kita akan menggunakan chat pada channel atau channel khusus ataupun channel spesifik yang dibuat oleh guru pengampu dalam Teams kita. Sementara ketika kita akan menuliskan informasi ataupun hal-hal yang sifatnya umum boleh diketahui semua orang, semua siswa, maka kita menuliskannya di chat general. Oke. Kemudian kita akan mulai untuk pengenalan fitur-fitur tersebut diawali dari Teams. Kita klik icon atau comment button Teams pada tab pada bagian bawah di Android kita. Oke. Pada Teams ini kita akan mendapati ada beberapa Teams atau beberapa kelas bahasa mudahnya yang kita miliki, yang mana kelas tersebut sudah menginputkan kita sebagai anggota dari kelas tersebut. Jadi jika kalian adalah siswa dan siswi kelas 10, maka kalian akan memiliki kira-kira 17 kelas yang ada dalam Teams kalian. Oke, kita akan fokus pada kelas yang kita miliki, yaitu kelas 12 AKL 1 PABB. Oke, tadi kita sudah menyatakan bahwa kita mempunyai channel khusus dan channel umum. Di sini sudah ada channel umum namanya general. Tinggal kita klik. Oke. Maka kita akan diarahkan pada post di situ yang berisi update ataupun chat yang dibuat oleh anggota dari kelas kita. Sebagai contoh di sini pada tanggal 23 Juli jam 12:53 PM ada pengumuman yang disampaikan oleh guru pengampu di kelas 12 AKL 1 PABB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa dan siswi kelas 12 AKL 1 untuk segera bergabung dalam kelas 12 AKL 1 PABB untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring menggunakan Microsoft Teams. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hal pertama yang bisa kita lakukan dari chat ataupun dari informasi yang disampaikan oleh guru pengampu di kelas kita adalah merespon, baik dengan membalas ataupun mungkin dengan memberikan emoticon. Oke. Cukup mudah bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan WhatsApp ataupun Facebook, maka kita tinggal klik reply. Nah. Oke, di sini akan ada kolom atau tempat untuk kita menuliskan balasan ataupun tanggapan dari chat yang diberikan oleh guru pengampu atau juga oleh teman-teman kita. Misalnya kita balas dengan Waalaikumsalam. Dan kita balasi dengan baik Pak misalnya. Tetap semangat. Kalian bisa menambahkan gambar ataupun menambahkan emoticon, tetapi untuk kesempatan hari ini kita hanya belajar yang sederhana saja. Kemudian kita klik kirim atau post ataupun tanda panah yang ada pada pojok kanan bagian bawah. Oke, maka kita sudah mendapati bahwa kita sudah merespon chat yang dibuat oleh guru pengampu di kelas kita. Dan chat ini ada pada channel general. Jadi semua teman-teman kita, semua anggota yang ada di dalam kelas kita,
kelas 12 AKL1 PABB bisa membaca dan juga bisa merespon chat yang kita buat. Nah, di sini ada pilihan forward, copy link, save, mark, edit, delete. Nah, ya, seperti itu. Oke. Ini adalah fitur pertama yang kita bahas, yaitu kita membuat chat pada channel general. Kemudian bagaimana jika kemudian kita ingin membuat chat pada channel tertentu? Maka kita kembali, kita klik back. Kita lihat pada kelas 12 AKL1 PABB terdapat 3 hidden channel. Maka kita akan tahu bahwa kelas 12 AKL1 PABB mempunyai channel general, kemudian channel bahasa Arab dasar, channel hafalan juz 30, dan channel tugas video tilawah. Yang perlu kita lakukan adalah kita pilih salah satu, di mana kita akan menempatkan chat yang kita buat. Nah, di sini ada pilihan Start a New Conversation. Maka perlu kita klik gambar pulpen dan buku. Nah, kemudian kita bisa menuliskan hal-hal yang perlu kita tuliskan yang sifatnya penting dalam grup kita. Misalnya kita tuliskan Assalamualaikum. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan selamat datang di channel bahasa Arab dasar. Teman-teman semua. Ayo kita tetap semangat. Nah, misalnya. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka kita sudah mendapati bahwa kita sudah membuat sebuah chat pada channel khusus, yaitu bahasa Arab dasar. Demikian juga ketika kita ingin membuat chat atau ingin membalas chat dari teman ataupun guru pengampu di kelas kita pada channel-channel yang lain, maka tinggal kita lihat di channel manakah muncul notifikasi adanya chat baru dan kita buka channel tersebut, kemudian kita reply atau kita berikan tanggapan. Oke, sangat mudah karena kita sudah terbiasa menggunakan WhatsApp ataupun Facebook. Kemudian fitur yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terhubung dengan sebuah video conference yang dibuat oleh guru kita. Oke, yang pertama bahwa di setiap kegiatan atau aktivitas yang dibuat oleh guru pengampu di kelas kita, baik di channel general ataupun di channel khusus, akan selalu ada notifikasi. Maka kita perlu rajin untuk mengecek notifikasi ataupun update terbaru yang dibuat oleh guru pengampu di kelas kita. Kita klik general. Nah, kemudian kita perhatikan. Ternyata guru pengampu di kelas kita bukan hanya membuat beberapa chat seperti tadi selamat datang di kelas 12 AKL1 PABB, tetapi ternyata guru kita juga sudah memberikan tugas 1, kemudian memberikan ulangan harian 1, dan bahkan sudah membuat meeting terjadwal. Di sini meetingnya akan dimulai jam 11 PM, berarti jam 11 malam.
Maka ketika kita ingin terhubung dengan Vicon yang dibuat oleh guru kita sebagai pertemuan tatap muka melalui daring atau online, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita klik ketika waktu yang ditentukan sudah tiba. Sebagai contoh seperti ini, kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul pilihan join atau add to calendar. Nah, ketika seandainya sekarang sudah jam 11, maka yang perlu kita lakukan adalah klik join. Nah, kemudian kita pilih join now. Maka seketika juga nanti akan muncul wajah-wajah dari anggota para penghuni di kelas kita, yang nantinya untuk pelaksanaan dari Meet Now ataupun Vicon ini akan dipandu oleh guru pengampu di kelas kita. Jadi sangat mudah, tinggal kita perhatikan apakah ada notifikasi tentang Vicon Meet Now yang terjadwal. Jika ada, kita ingat-ingat waktunya kapan, kemudian jika waktunya tiba, kita tinggal pilih join. Gampang sekali. Oke. Kemudian kita tadi juga mendapati bahwa ada assignment. Assignment itu apa? Assignment adalah semacam penugasan ataupun ujian. Di sini ada 2 penugasan yang sudah dibuat oleh guru pengampu di kelas kita. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini ada pilihan reply untuk kita memberikan semacam tanggapan. Misalnya kita klik di sini. Nah, sebelum kita pilih view assignment, kita bisa berikan tanggapan. Siap Pak? Atau siap kerjakan Pak? Nah, kemudian kita pilih send. Maka kita juga akan melihat inilah tanggapan yang kita buat pada assignment tugas 1 di channel general. Untuk mengerjakan tugas ini, yang perlu kita lakukan adalah view assignment. Kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul di sini ada instruksinya. Kerjakan tugas 1 di lembar kertas folio bergaris, kemudian diupload dalam bentuk foto dengan memperhatikan tingkat keterbacaan yang baik. Melihat instruksinya, kita akan tahu bahwa ternyata tugas yang diberikan oleh guru pengampu dalam kelas kita kali ini bukanlah tugas yang sifatnya online, tetapi tugas yang harus kita kerjakan secara offline. Kemudian hasilnya kita dokumentasikan dalam bentuk foto dan kita upload. Ya, kemudian kita upload dengan memperhatikan tingkat keterbacaan yang baik. Jadi dikira-kira apakah ketika kita mengupload tugas kita itu nanti akan bisa terbaca dengan baik atau tidak. Maka kita perlu mempersiapkan kamera pada smartphone kita. Setelah kita kerjakan, kemudian kita foto dan diberi nama, diberi identitas yang lengkap, nama filenya dan tempatnya di mana kita harus ingat. Jangan sampai ketika nanti kita mengupload apa yang kita anggap sebagai pekerjaan dari tugas yang diberikan oleh guru pengampu di kelas kita, ternyata kita mengupload file yang salah. Untuk melihat tugasnya, kita cukup klik pada reference material. Kita tunggu. Oke, kita bisa melihat di sini. Nah, ya.
Oke. Tugas, ketentuan, tugas dikerjakan menggunakan kertas folio bergaris dan diupload dalam bentuk foto dengan memperhatikan tingkat keterbacaan yang baik. Nomor 1, tuliskanlah surat Al-Waqiah ayat 1-10. Yang kedua, jelaskan isi kandungan dari surat Al-Waqiah 1-10. Yang ketiga, berikanlah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pengamalan surat Al-Waqiah 1-10. Setelah kita membaca tugas ini, kemudian kita kerjakan, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan setelah kita mengerjakan tugas dan memfotonya, maka kita klik My Work. Di sini ada semacam simbol paperclip, kita tambahkan Add Work. Nah, bagi siswa dan siswi sekalian yang sudah mempunyai akun Office 365, maka kalian secara otomatis punya media penyimpanan online pada OneDrive. Nah, jika kalian sudah menyimpan hasil pekerjaan kalian pada OneDrive, maka akan lebih mudah. Tetapi jika tidak, hal yang paling umum yang bisa kita lakukan adalah upload from this device. Kita klik, nah, kemudian kita cari di mana kita tadi meletakkan file yang sudah kita persiapkan. Sebagai contoh, misalnya kita klik Al-Waqiah Indonesia PDF misalnya. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses uploading selesai sehingga file tersebut siap dikirimkan. Oke, maka file sudah siap dikirimkan. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal arahkan kursor dalam hal ini untuk kita memilih Join In. Kita klik Join In. Nah, kita lihat, nah, sudah muncul semacam animasi yang menunjukkan bahwa tugas yang kita kirimkan sudah diterima atau berhasil. Tanda lainnya adalah kita bisa melihat Join In, saya nggak begitu jelas melihatnya, July 24, 2020 at 10:11 PM kalau nggak salah. Sudah ada tanda centang. Maka ini menunjukkan kita sudah berhasil mengirimkan jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru pengampu di kelas kita. Sangat mudah. Kemudian yang kedua, kita akan kembali ke general lebih dahulu. Kita tadi juga ada assignment yang kedua. Nah, kita lihat bagaimana dengan assignment yang kedua. Ternyata assignment yang kedua adalah ulangan harian 1 PABP. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan merespon assignment yang diberikan oleh guru kita dengan mungkin menyatakan siap kerjakan Pak dan semacamnya, atau mungkin kalian akan berkomentar, saya nggak punya pulsa Pak dan sebagainya ya. Oke, tetapi itu bukan fokus kita pada kesempatan kali ini. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengerjakan ulangan harian 1 PABP. Maka yang perlu kita lakukan adalah klik View Assignment. Kita tunggu. Nah, kemudian kita baca petunjuknya. Di sini ada instructionnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kejujuran. Maka kalau instruksinya seperti ini, berarti kita ngerjakannya sungguh-sungguh dan tidak perlu nyontek. Di sini ada My Work, inilah materi, inilah soal ulangan harian 1 PABP yang diberikan oleh guru pengampu di kelas kita. Maka hal yang sama yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal klik. Nah,
Kita tunggu downloading. Kita akan mendapati bahwa ternyata model penugasan atau assignment yang diberikan guru pengampu di kelas kita ada dua macam. Yang pertama tadi penugasan yang sifatnya non-online, di mana kita bisa baca isi perintahnya, isi soalnya, kemudian kita kerjakan. Setelah selesai kemudian kita foto dan kita upload. Sementara untuk ulangan harian 1 PABB ternyata model atau format dari assignment-nya menggunakan Microsoft Form, yang mana harus kita kerjakan secara online. Kita lihat, di sini ternyata ada 3 buah soal. Mungkin karena kondisi internet sedang lambat di tempat saya, maka gambarnya tidak kelihatan. Oke. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang pernah kita lakukan ketika kita mengikuti UTS pada semester yang lalu, maka seperti itulah pula cara kita mengerjakan assignment berbasis Microsoft Form. Tinggal kita klik dari jawaban yang kita anggap benar, kemudian pindah nomor 2 misalnya, kemudian pindah nomor 3. Kemudian apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Jika kita sudah selesai mengerjakan semua soal, maka kita bisa meminta konfirmasi setelah nantinya soal yang kita kerjakan kita submit sudah sampai atau belum. Caranya kita centang send me an email receipt of my responses. Oke, kita klik. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal pilih submit. Kita tunggu beberapa saat mungkin. Oke. Maka ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengerjakan assignment yang berupa ulangan harian 1 PABB dalam bentuk formatnya adalah Microsoft Form. Dan kita bisa klik back. Oke. Oke, kita sudah mempelajari bagaimana menuliskan chat di general channel ataupun specific channel. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengikuti meeting pada fitur Meet Now, dan kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengerjakan assignment yang berbentuk offline ataupun online. Maka materi terakhir yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita memanage file yang diberikan oleh guru pengampu di kelas kita. Maka kita menuju pada files, pada tab file di sebelah push dan di sebelum more. Kita klik files. Secara default Microsoft Teams mempunyai sebuah folder bernama Class Material. Disinilah tempat penyimpanan dari materi ataupun penugasan yang diberikan oleh guru pengampu di kelas kita. Pada folder Class Material ini, ketika kita breakdown, kita buka, sangat mungkin jika guru pengampu di kelas kita juga membuat folder-folder tertentu, folder-folder khusus untuk tujuan tertentu pula. Sebagai contoh di sini ada folder materi pembelajaran dan ada folder penugasan. Maka jika kita ingin mengetahui materi apa saja yang sudah diupload oleh guru kita, yang perlu kita lakukan adalah kita pilih General dari Teams ya. Teams, kemudian General, kita pilih Files. Kemudian kita buka Class Material dan kita buka folder materi pembelajaran. Oke.
kita mendapati ada beberapa materi di sini. Ada bab 1, bab 10, bab 11, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan sebagainya. Nah, materi ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ada pilihan titik 3 di sini. Nah, kita bisa open saja, atau kita bisa download, dan bahkan kita juga bisa share. Kalau kita download maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada keterangan downloading files. Maka kita akan menunggu apakah download kita sudah selesai atau belum, tergantung pada kecepatan internet di tempat kita. Nah, di sini sudah ada keterangan, sudah rampung. Nanti kita akan lihat. Atau yang kedua kita pilih open. Nah, boleh, tapi tidak akan saya praktekkan karena ini juga hal yang mudah. Ataupun share, saya juga tidak akan praktekkan. Saya yakin bagi kalian sudah terbiasa dengan hal yang seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi kita sudah tahu di manakah guru pengampu di kelas kita meletakkan file-file, data-data, dokumen-dokumen terkait dengan materi pembelajaran. Oke. Kemudian yang kedua, pada kelas material terdapat juga folder penugasan dan nanti mungkin juga folder-folder yang lain. Folder penugasan biasanya akan berisi kumpulan dari tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi kita juga perlu mengecek pada folder ini untuk kita tahu apakah ada penugasan yang baru ataukah ada penugasan yang kita tertinggal yang kita belum kerjakan. Jangan sampai ternyata guru pengampu kita sudah memberikan tugas sebanyak 5 dan kita baru mengerjakan sebanyak 3. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, makanya kita bisa mengecek ya, tugas apa yang sudah dibuat dan didokumentasikan oleh guru pengampu di kelas kita pada tab file pada channel general. Tepatnya pada channel general, file, kemudian kelas material, kemudian penugasan. Nah, jadi seperti itu. Sangat mudah. Saya sangat yakin bahwa bagi kalian yang sudah terbiasa hidup dengan gadget, mempunyai keahlian, kemampuan yang lebih baik bahkan dibanding orang-orang seperti kami, para guru kalian. Nah, ini adalah fitur-fitur penting yang perlu kita pelajari. Kemudian kita akan juga melihat di sini ada activity, kemudian ada notifikasi berwarna merah dengan angka 1. Kita cek ada apa sih di activity ini. Nah, kita juga akan mendapati ya bahwa ternyata di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Nah, ada kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan atau kelas kita lakukan. Contohnya di sini ada salah satu siswi kita yang mereply, Riris Mustika Setiani. Kemudian di sini juga assignment mention 11 AKL1 PABP. Nah, ada assignment yang disebutkan di situ. Di sini juga sama. Nah, ini adalah terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada di kelas kita, bisa kita pantau lewat notifikasi pada activity. Kemudian pada chat kita cek kembali. Nah, ini jika kita ingin memulai chat. Kemudian pada Teams, nah ini adalah semacam menu awal ya untuk mengecek kelas kita dan kemudian untuk mendapati apakah ada notifikasi-notifikasi pada channel general ataupun pada channel-channel lain yang kita miliki. Kemudian ada assignment, kita bisa mengecek ada apa saja di assignment. Nah, ternyata di sini ada beberapa assignment ya. Di sini mulai dari PPKN 12 AKL 1,
kemudian ada 12HKL1 PABP, kemudian 12HKL1 akuntansi keuangan. Ini tab assignment ini berisi tentang kumpulan-kumpulan assignment yang ada, yang mungkin bisa kita cek, bisa kita buka untuk memastikan kita mengerjakan atau belum. Kemudian di sini ada kalender. Nah, di sini akan ada keterangan, perhatikan. Pertemuan 1 11 PM sampai dengan 11.30 PM. Nah, di sini ada kalendernya. Jadi kalau ketika tadi pada schedule meeting kemudian kita pilih jadikan kalender, maka akan muncul di sini. Kita juga akan bisa melihat seakan-akan ini adalah jadwal kita dalam 1 minggu atau mungkin bahkan 1 bulan. Besok, hari selanjutnya, hari selanjutnya, hari selanjutnya, hari selanjutnya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi sangat mudah. Jika kita mau memperhatikan, maka insya Allah kita bisa memahami fitur-fitur yang ada pada Microsoft Teams ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mempercepat waktu. Maka sebelum kita mengakhiri, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jika kita ingin membalas chat, maka perhatikan chat tersebut muncul pada channel yang mana. Jika chat tersebut muncul pada channel general, maka jangan sampai kita kemudian membalas channel tersebut pada channel khusus atau channel spesifik. Demikian juga sebaliknya. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita memposting chat, memposting gambar bukan pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan schedule pada kalender kita, dan kita harus memperhatikan juga notifikasi ketika kita membuka Teams kita. Apakah di situ ada schedule meeting atau tidak. Jika ada schedule meeting, kita bisa tambahkan pada kalender, atau jika ternyata schedule meeting itu sudah memasuki waktu, maka kita tinggal pilih join meeting now. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana kita mendapatkan atau mengakses file-file yang dibuat atau disediakan oleh guru pengampun di kelas kita. Kita tinggal membuka files, kemudian kita pilih kelas material, kemudian kita buka, dan kita akan mendapati beberapa folder di dalamnya, yang di situ biasanya salah satunya berisi tentang materi-materi yang telah dibuat oleh guru pengampu di kelas kita, yang kita bisa manfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Jangan lupa pula kita bisa mengecek folder yang lain untuk memastikan apakah ada hal penting yang ada di dalamnya. Misalnya penugasan, apakah kita melewatkan tugas tertentu atau tidak. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana kita mengerjakan tugas, baik yang sifatnya online secara langsung menggunakan Microsoft Form, atau penugasan-penugasan yang online hanya pada pengiriman soal dan pengiriman jawabannya. Sementara pengerjaannya kita bisa dilakukan secara non-online, kemudian kita dokumentasikan menggunakan kamera. Nah, sebagai penutup, perhatikan jika kita menggunakan Microsoft Teams baik di PC ataupun Android yang bukan milik kita atau yang berpeluang diakses oleh orang lain, jangan sampai kita menutup aplikasi tersebut tanpa logout atau tanpa sign out, karena berpeluang orang setelah kita yang menggunakan PC ataupun Android kita akan dengan mudah login ke akun yang kita miliki. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik tadi tanda bar 3 pada pojok kiri atas, open navigation menu, kita klik,
kemudian kita pilih setting, dan kemudian kita pilih sign out. Sebelum kita pilih sign out, bagi kalian yang ingin mengkostumasi tampilan dan sebagainya dari Microsoft Teams kalian juga bisa kita lakukan di sini. Oke, kita tinggal klik sign out, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sebentar untuk memastikan bahwa kita sudah sign out dengan benar. Ketika kemudian Microsoft Teams sudah menampilkan halaman awal untuk kita sign in, hal itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan prosedur sign out dengan benar. Oke, kemudian kita bisa close. Nah, kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.